Aku nggak mau pergi dari sini. Aku nggak mau pergi. Audio video Dramatic Reading. Satu hari yang mencekam. Episode Teman Sekantor. Karya Purwa Kaida. Malam ini ruang kantor kami diramaikan oleh pertengkaran Yeyet dan Ega. Mereka saling menyalahkan akibat ada proyek kantor yang dikomplain klien. Tapi pertengkaran mereka berubah jadi pertengkaran persoalan pribadi yang udah lama menjadi rahasia umum. Aku, Inuk, Dela, Pipit, dan Jay hanya menonton dengan tegang dari luar. Ruang kantor kami disekat-sekat oleh kaca besar. Dari ruang utama ini, semua pertengkaran mereka sangat jelas terdengar dan terlihat. Kami juga bisa melihat Bu Minar yang mematung cemas, tidak sanggup memisah Yeyet dan Ega. Gue emang udah lama gak percaya sama lo. Kerja lo gak pernah bener. Ngerjain kayak gini aja berantakan. Semua bagian dari pekerjaan lo dikomplain sama klien. Katanya lo profesional. Mana buktinya? Dari pertama lo masuk sini, kerjaan lo gak pernah becus. Lo yang gak becus. Lo selalu ngeganggu kerjaan gue. Lo selalu nafsu pengen megang proyek ini. Semua kegagalan gue itu gara-gara lo. Lo harus nanggung semua kerugian yang ada di kantor. Ngaca. Lo tuh biang masalah. Tiap hari selalu aja ada masalah yang lo bikin. Mulut ember, mulut doang gede, tapi hasil kerja nihil. Karena kepala lo isinya cuma ambisi buat berkuasa, bukan keinginan buat kerja. Mulut lo bau sampah. Lempar-lempar kesalahan seenaknya ke orang lain. So suci lo. Lo sendiri pengen selalu dibilang hebat, dibilang bagus. Padahal semua itu lo lakukan karena lo pengen cari muka sama bos Niko. Makanya lo ngeganggu gue terus. Lo seneng kan ngeliat gue hancur? Itu kan yang lo harapin? Bener-bener ya, gak mau ngaca lo. Lo tuh gak bakal sanggup bersaing sama gue. Lo kan cuma office girl, gak punya kompetensi buat jabatan lo yang tinggi saat ini. Gue yakin lo bisa megang jabatan sekarang karena lo udah ngirim pelet ke bos Niko. Jaga mulut lo. Berani lo ya nampar gue. Dasar ular lo ya. Kurang ajar. Nih, rasain juga pukulan gue. Kami semua segera masuk ke ruangan Bu Minar. Kami berusaha menarik dan memisahkan Yeyet dan Ega yang saling menjambak, memukul, menendang, dan bergelut di lantai. Apaan sih lo? Tolong pisahin mereka. Kalian jangan nonton aja. Ayo pisahin mereka. Jangan lepasin. Biar mukanya robek, gue cakar-cakar sini lo. Sini. Gue gak takut sama lo. Dasar recehan lo. Harga diri lo gak lebih dari sepotong kartu kredit. Anjir, lo yang receh. Diobral pun harga diri gak laku. Nih rasain. Brengsek. Awas lo. Dia terus menyerang Ega. Ega balas menyerang Yeyet dengan pukulan, tendangan, teriakan yang keras. Mereka tidak mau dipisahkan dan sangat sulit dipisahkan. Suasana kegaduhan sungguh luar biasa. Aku, Inuk, Jay, Dela, dan Pipit juga berteriak-teriak meminta mereka berhenti. Saya berusaha memisahkan mereka. Ega bilang cukup ya. Cukup, Ega. Cukup. Berhenti. Ayo dong berhenti. Jangan berkelahi. Cukup, Ega. Ayo berhenti. Jangan berkelahi. Cukup. Ayo berhenti. Jangan berkelahi. Akibat teriakan histeris Bu Minar, Yeyet dan Ega berhenti saling menyerang, sehingga seketika mereka berhasil dipisahkan. Pipit dan Dela memegangi Ega, menarik gadis itu ke dekat tembok. Sementara aku dan Inuk memeluk Yeyet dengan erat, merapat ke meja Bu Minar. Jay hanya berani memegangi tangan Yeyet. Bu Minar kelihatan stres berat. Matanya menatap kedua gadis yang nafasnya terengah-engah dengan emosi yang masih sulit dibendung. Lihat lo ya. Gue akan balas semua perbuatan lo ini ke gue. Coba aja kalau berani. Lo pikir lo seenaknya aja bisa semena-mena sama gue? Dasar sundel lo. Lo yang sundel. Anak setan lo. Tiap hari lo minta-minta sama setan buat tolong lo. Mulut sundel. Lo pernah disumpel pakai sendal jepit lo ya? Yeyet juga bergerak hendak menyerang Ega sambil terus memaki.
Tapi kami berusaha menahannya. Udah stop, berhenti, jangan berantem, lepasin. Lo denger kan, dia cuma cewek kelas sendal jepit. Mau nyupel gue pakai sendal jepit, lo nggak pantas ada di kantor mewah ini. Udah Yet, diam. Lo jangan bikin keributan lagi. Biarin, lepasin dia. Dia pikir gue takut sama cewek recehan kayak dia. Lo yang receh. Tiap hari kerjaan lo cuma bikin papan diskon di depan Bos Niko supaya laku kejual, hah? Mana mau Bos Niko deketin cewek kelas papan diskon? Daripada lo cuma ngejadiin diri lo jadi keset buat Bos Niko. Lo lebih rendah dari debu-debu yang gue injek tiap hari. Udah, cukup, berhenti. Jangan berkelahi. Bajingan! Udah berhenti. Jangan berkelahi. Udah. Cukup. Dela, bawa Ega ke pantry. Kalau nggak dipisahin, nggak bakal selesai nih mereka. Pipit dan Dela menarik Ega menuju pantry. Ega yang masih dikuasai emosi berteriak-teriak ke arah Yeyet. Awas lo ya. Gak bakal selamat lo sama gue. Lo bakal mampus. Hidup lo bakal gue teror, Anaconda. Lobang belut. Sini lo ngedeket, biar gue mampusin sekalian. Anaconda, nafsu gede otak kosong. Mana mampu lo ngalahin gue. Kegedean ambisi lo. Udah dong, Yet. Sakit telinga gue dengan teriakan lo. Pipit dan Dela menarik Ega ke pantry. Begitu Ega tidak terlihat lagi, emosi Yeyet dengan cepat mengendur. Nafasnya terengah-engah. Beberapa kali dia buang nafas kesal. Yeyet menghempas tubuhnya ke kursi dengan keras. Wajahnya kusut. Aku melihat beberapa bekas cakaran di pipinya dan bekas pukulan di sekitar matanya. Apa sih kualifikasi cewek itu sampai bisa jadi asistennya Bos Niko? Udah Mbak Yeyet. Mbak Yeyet tenang dulu. Aku ambilin minuman buat Mbak ya. Ambilin juga buat Bu Minar. Bu Minar, duduk dulu ya. Bu Minar duduk di kursinya dengan lemas. Wajahnya terus tertunduk dengan ekspresi kosong. Kami semua masuk pantry. Aku dan Dela langsung menundukkan Ega yang masih sangat emosional ke kursi. Nafas Ega menderu kasar. Tatapan matanya nanar. Rambutnya super acak-acakan. Ujung bibirnya berdarah. Kayaknya kena pukulan Yeyet yang keras. Aku memberikan tisu ke Ega. Mulut lu berdarah tuh. Sini gue bantuin, mulut lu berdarah tuh. Dela mengambil tisu dan mengelap ujung bibir Ega. Sakit. Bengkak ya bibir gue. Enggak, cuma bengep. Lo berdua gak kira-kira sih. Berantem udah kayak pengen bunuh-bunuhan. Kepalang tanggung. Pilihannya cuma dia apa gue yang keluar. Tapi gue gak mau keluar. Gue gak mau dikalahin sama lobang belut itu. Lo berdua emang kelewatan ya. Cuma gara-gara ngerebutin Bos Niko, lo berdua udah kayak kesetanan gini. Udah gak peduli lagi sama situasi. Ngalah dikit kenapa sih? Gue ngalah sama dia? Kagak bakal. Sampai bumi terbelah dua, gue gak akan ngalah sama dia. Lo berdua emang keras kepala ya. Mana bisa tenang kalau situasinya terus begini. Lo pikir yang kerja di kantor ini cuma lo berdua? Saat itu muncul Jay di pintu pantry. Jay terlihat ragu buat masuk. Sorry, gue cuma mau ngambil minum. Kami tidak menanggapi omongan Jay. Jay masuk dan membuka kulkas. Dia mengambil 3 gelas plastik air mineral. Tunggu, buat siapa? Buat Bu Minar. Buat Bu Minar? Sebanyak itu? Buat Yeyet juga. Mendengar nama Yeyet disebut, ekspresi Ega langsung berubah. Ega mendadak merampas semua gelas air mineral itu dari tangan Jay. Gue punya air minum yang lebih bagus buat si lobang belut. Aku dan Dela menatap tegang. Ega mengambil 2 botol air mineral dari tasnya, lalu membuka tutupnya. Kemudian, tanpa rasa ragu sedikit pun, dia memasukkan bubuk itu ke botol. Ega, jangan macem-macem ya lo. Tenang aja, ini bukan narkoba. Ini cuma debu yang udah dikasih nyanyian cinta. Gue pengen mereka jadi sayang dan tunduk sama gue. Nih, lo kasih ke mereka. Gue nggak berani, Gak. Oh,
Lo mau masa berakhir kerja lo di kantor ini gue percepat? Ega, lo keterlaluan ya. Lo jangan semena-mena gitu dong ke Jay. Jay bukan anak baru di sini yang bisa lo ancam-ancam begitu. Malam ini udah habis kesabaran gue. Gue udah gak mau ngasih dia kesempatan lagi buat ngeganggu gue. Dia harus tunduk sepenuhnya ke gue. Cepat lo kasih ke mereka. Tapi... Lo tadi denger kan? Gue gak mau satupun orang di kantor ini ngelawan perintah gue. Termasuk lo. Kecuali lo nekat. Jay terlihat gugup berat. Dia kelihatan gak punya pilihan lain selain membawa minuman itu keluar pantry. Aku dan Della gak punya kekuatan buat ngebantu. Kayak ada sesuatu yang menahan kami buat melawan Ega. Ega tertawa senang. Suasana hening. Yayat duduk di kursi putar dengan kedua tangan melipat di dada. Kepalanya menunduk kesal. Inuk duduk di samping Yayat dengan menopang pipinya. Inuk kelihatan suntuk banget. Saya paling senior di sini. Saya merasa yang paling gagal. Bu Minar jangan ngomong begitu. Harusnya saya memisahkan mereka. Waktu itu saya udah dapat kesempatan untuk memutasi Yayat atau Ega keluar kota. Tapi saya malah nahan mereka dengan alasan masih membutuhkan mereka. Tapi ternyata persaingan mereka untuk memperebutkan bos Niko makin jadi. Ini salah saya. Ini salah saya. Ini bukan salah Bu Minar. Kami semua sangat menghormati Bu Minar di sini. Ibu nggak pantas merasa bersalah. Betul, Bu. Kalau mau main salah-salahan, ya mereka berdua itu yang harus disalahkan. Mereka nggak bisa menempatkan diri. Padahal mereka lebih muda dibanding ibu. Tapi dasar mereka nggak punya akhlak. Dikasih kesempatan bukannya kerja makin bagus, malah bersaing pengen jadi pacarnya bos Niko. Heh, gue atasan lo ya. Paham lah gue. Gak usah lo bilangin, gue udah ngerti. Tapi kelakuan lo yang gak nunjukin kalau lo pantas jadi atasan gue. Sudah. Aku dan Inuk menghela nafas. Tidak tega melihat Bu Minar yang tampak tersiksa batinnya. Bu Minar memang sudah kami anggap sebagai ibu kami sendiri di kantor ini. Tapi kasihan dia. Yayat dan Ega tidak pernah menghormati Bu Minar selayaknya pegawai senior. Gue yakin cewek belatung itu lagi mikirin rencana jahat buat nyerang gue. Elo sama Ega sama-sama belatung kali. Sama-sama jahatnya. Udah bener-bener gak bisa ngeliat keberadaan pegawai lain di kantor ini. Diam lo. Elo yang diam. Jangan lu pikir gue takut ya ngelawan elu sama Ega. Gue juga gak takut dikeluarin dari kantor ini. Ibu udah gak kuat dengan pertengkaran kalian. Udah, Nuk. Udah. Kasihan Bu Minar. Inuk kelihatan emosi banget. Aku mengelus bahunya untuk menenangkannya. Saat itu, muncul Jay dengan wajah tegang. Dia kelihatan bingung dan takut. Lu ngapain di situ? Mana minumnya? Jay tidak menanggapi. Kepalanya menoleh ke kiri dan kanan kayak bingung berat. Jay, lo diajak ngomong malah diem. Buruan sini airnya buat Bu Minar. Jay masih nggak menanggapi. Inuk menyambar botol air mineral dari Jay dengan cepat dan kesal. Minum dulu, Bu. Perlahan, Bu Minar meminum air tersebut. Inuk memberikan botol lainnya buat Yayat. Yayat tidak menerima botol tersebut. Dia hanya menatapi botol tersebut dengan nanar. Biar tenang hatinya. Mendadak, Yayat menampar botol tersebut. Botol terpelanting keras dan tumpah. Aku menjerit kaget. Lu terus terang aja deh, Ga. Itu tadi bubuk apa? Udah gue bilang, gue pengen semua orang nurut sama gue. Gue pengen lo semua mendukung usaha gue buat deketan sama Niko. Gila lo. Telat lo, Pit. Masa lo baru nyadar kalau gue gila? Enggak lah, gue gak gila. Yang bener, gue tergila-gila sama Niko.
Gue nggak pengen ada orang lain yang milikin dia. Tapi kan penghalang lo cuma Yeyet. Kita semua udah punya suami. Apalagi Bu Minar. Dia udah punya anak banyak. Nggak mungkin lah kita mau saingan sama elu. Iya sih, saingan nggak mungkin. Tapi bisa jadi kalian semua nggak mendukung gue. Iya kan? Lu tuh ya, jangan menyiksa orang lain, gak? Fokus aja ke Yeyet. Lagian kita juga nggak peduli lo mau kawin sama bos Niko atau enggak juga. Omongan lo bener banget, Del. Tapi gue butuh dukungan penuh. Termasuk dari musuh gue, Yeyet. Lo beli di dukun mana bubuk penghasilan itu? Mau tahu aja, apa mau tahu banget? Gak usah sok kepo deh lo. Aku geram memegangi kepalaku. Ega benar-benar udah kerasukan ambisinya. Aku tiba-tiba merasa menyesal karena selama ini udah begitu akrab sama Ega. Batinku berontak. Aku nggak mau dianggap ikut mencelakai teman-temanku sendiri. Sorry, gue ke toilet dulu. Gue juga. Perut gue kok berasa sakit di sini. Mau muntah gue. Bener kan dugaan gue? Padahal gue udah percaya banget sama lo berdua. Tapi lo berdua udah milih untuk menjauh dari gue. Gak apa-apa, santai aja. Aku agak membelalak. Ega sepertinya bisa meraba isi hati kami. Tapi aku tidak mau menanggapi ucapan Ega. Aku memilih cepat keluar. Della juga ikut keluar dari pantry. Aku, Inuk, Bu Minar, dan J tampak tegang. Belum selesai ketegangan kami, Yayat bangun dan segera merampas botol air mineral dari tangan Bu Minar dan membuangnya. Kami terperanjat. Yeyet, apa-apaan lo? Gak sopan banget sih. Air itu udah diracunin. Diracunin gimana? Lo tanya sama Jessie. Gue nggak ngerti maksud lo. Lo jangan pura-pura bodoh. Gue tahu lo tuh bisa ngelihat hal-hal yang gaib di sekitar lo. Lo satu-satunya orang yang tahu kalau Ega pakai guna-guna buat naklukin bos Niko. Iya kan? Gue asal lo tahu ya, lo tuh bersalah besar karena selama ini lo bersikap diam. Coba dari dulu lo terus terang ke Bu Minar kalau Ega ngedukunin bos Niko. Pasti Bu Minar akan memutasi Ega. Bener, Jess? Aku terdiam. Tiba-tiba aku merasa bersalah. Jess, bener air ini beracun? Aku menunduk semakin berat untuk menjawab. Mataku terpejam kuat. Nafasku mulai naik turun dengan berat. Tapi lo juga sama aja kayak Ega. Lo juga main dukun. Gak usah ngalihin perhatian deh. Cepet, lo ceritain apa yang lo lihat di atas tumpahan air itu. Aku melihat ke arah tumpahan air dengan cemas. Asap hitam mengambang di atas tumpahan air, lalu menguap seperti kepulan asap. Lalu asap itu berubah menjadi kabut hitam berbentuk sosok perempuan berambut panjang dengan wajah menyeramkan. Sosok itu berkelebat di belakang Bu Minar, seperti bayang-bayang dedaunan yang dipermainkan angin. Lalu sosok itu berhenti di punggung Bu Minar dan menempel ke punggung Bu Minar. Air itu mengandung aura jahat. Bu Minar, Ibu. Aku tidak bisa meneruskan ucapanku. Aku menatap Bu Minar dengan ketakutan. Ayo bilang, Jess, apa yang lo lihat di belakang punggungnya Bu Minar? Aku menutupi wajahku dengan erat. Kamu lihat apa, Jess? Ada perempuan yang nempelin punggung Bu Minar. Matanya menyala merah. Tubuhnya dipenuhi bisul. Ada lintah, lipan, belatung keluar dari lubang-lubang bisul yang menganga. Hah? Kamu jangan nakutin ibu, Jessie. Jessie nggak bohong, Bu Minar. Tapi dia telat ngomong. Harusnya dia ngomong dari tadi. Aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak bisa ngelihat kalau nggak diminta. Dia yang tahu. Dia yang harusnya ngomong. Saya... Jay, lo udah tahu? Gue... Lo udah kerja sama ya sama Ega buat ngelacunin Bu Minar? Ngomong, Jay! Enggak. Gue cuma disuruh. Disuruh siapa? Gue nggak bisa ngomong. Mending gue pergi aja dari sini. Lo nggak boleh keluar. Lo harus tanggung jawab. Tiba-tiba, kami semua mendengar tawa Bu Minar. Tawa aneh yang seram.
Inuk tegang, panik ketakutan. Jess, Bu Minar kenapa? Perempuan seram yang penuh belatung itu udah merasuk ke badan Bu Minar. Hah? Bu Minar kerasukan setan? Emangnya kenapa? Takut? Kamu takut? Wah! Jay berlari terbirit-birit meninggalkan ruangan dengan sangat ketakutan. Aku dan Inuk menatap tegang ke arah Bu Minar. Sementara Yeyet tersenyum sinis. Dia terlihat sangat santai. Gue ngeliat muka Pipit udah suntuk banget. Pipit itu teman dekatnya Yeyet. Yeyet adalah seniornya Pipit waktu di kampus. Ega banyak nanya soal Yeyet dari Pipit. Pipit kelihatannya nyesel udah bantuin ngasih informasi soal Yeyet ke Ega. Gimana Dela? Lo punya ide buat nyetop Ega? Apa gue kasih tahu aja ke semua orang di kantor kalau sebenarnya Ega udah lama nggunain kekuatan mistis untuk mempengaruhi semua orang di kantor? Jangan deh Pit. Menurut gue sih jangan. Bisa heboh ntar masalah ini. Habis kalau nggak dibongkar, kita semua bisa ikut celaka. Kita semua bakal dirasukin sama makhluk kasat mata yang diperintah Ega. Kebayang nggak sih sama lo? Kejahatan Ega itu udah berlangsung sangat lama. Coba buka mata lo. Dulu semua orang anggap dia remeh. Tapi lama-kelamaan mereka hormat secara berlebihan ke Ega. Terus nggak lama karir Ega melesat jadi orang kepercayaannya Bos Niko. Ega itu ngelamar di sini sebagai office girl. Sekarang dia jadi atasan kita. Buka mata lo, Del. Iya, gue tahu. Tapi kita harus gimana? Gue nggak berani ngelawan dia. Gue juga nggak berani ngelawan dia. Tapi gue berani ngelawan Bu Minar yang udah sangat senior. Padahal dulu gue sangat hormat ke Bu Minar. Atau jangan-jangan lo sama gue udah kena juga. Selama ini kita berdua kan paling pro ke Ega. Coba inget, udah berapa kali kita diajak makan dan minum sama Ega? Bisa jadi kita nggak ngeh. Bisa jadi diem-diem dia ngeracunin kita pakai bubuk yang udah dijampi-jampi itu. Tapi kita fine-fine aja kan selama ini. Secara fisik, iya, kita fine-fine aja. Secara batin, who knows? Tapi apa untungnya dari kita? Sejauh ini kita yang selalu berusaha ambil untung dari tiap tindakan kita ke Ega. Pipit gak menjawab pertanyaan aku. Dia terdiam seperti mendengarkan sesuatu. Dila, lo denger suara orang ketawa nggak? Suara cewek. Ketawanya nyeremin banget. Enggak. Lo jangan nakutin gue deh. Serius? Masa lo nggak denger sih? Mataku berkeliaran mengawasi ruangan toilet, seolah-olah berusaha menemukan suara tawa. Tapi telingaku tidak menangkap suara apa-apa. Toilet cewek sepi. Suara cicak pun nggak ada. Bersamaan itu terdengar Pipit berteriak. Ular, Del! Ular! Ada ular! Ular di mana? Itu di dekat tembok. Ularnya besar banget. Gak ada ular, Pit. Ular di mana? Itu di dekat tembok. Dia mau nyerang gua, Del. Tolong! Tolong! Ah! Lo kenapa, Pit? Ah! Aku panik. Aku nggak tahu harus gimana melihat Pipit yang kesakitan. Gak berapa lama, mendadak nafas Pipit menjadi sesak. Kelopak mata Pipit yang berwarna hitam naik ke atas. Kedua tangan Pipit gemeteran. Tolong, Del! Tolong! Pipit terjatuh ke lantai dengan tubuh kejang-kejang. Badan gue dibelit sama ular. Sakit! Ah, Del, tolong gue! Gue salah. Ya Tuhan, gue salah. Kenapa gue jadi pengecut kayak gini? Kenapa gue gak ngomong aja ke Bu Minar kalau air itu udah diracunin pakai mantra-mantra jahat? Ya Tuhan, badan gue jadi gemeter banget.
Gue bener-bener dihantui perasaan bersalah ke Bu Minar, ke Jessie, ke Inuk. Bodoh banget gue. Kenapa gue takut ngelawan Ega yang pengen nyelakain teman-teman di kantor? Malam ini lo bakal kalah. Lo bakal tunduk dan mencium kaki gue. Udah kadung semua orang tahu kelakuan gue. Biar gue selesaikan aja malam ini. Suara apaan itu? Gue kayak kenal. Itu suara Ega. Dari mana asalnya? Perlahan, gue mengikuti asal suara. Suara itu dari dalam pantry. Yang dari utara, dari selatan, datanglah, bantulah aku. Dari barat, dari timur, lihatlah aku. Aku butuh bantuan kalian. Lihatlah aku. Aku mengintip ke dalam pantry. Aku butuh bantuan kalian. Aku mencium bau kemenyan yang sangat menyengat dan tidak sedap. Bikin hidungku kesulitan bernafas. Lihatlah aku. Aku butuh bantuan kalian. Aku melihat tangan Ega bergerak-gerak di atas dupa dan cahaya lilin, seraya membaca mantra. Semua yang melawan harus dihukum. Semua yang melawan harus dihukum. Yang melawan harus dihukum. 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 Asap mengepul dari dupa. Gue merinding dan gemetar takut. Pipit terus berguling-guling seperti bergelut dengan ular. Mendadak, dia berteriak panjang. Tolong! Tolong! Lo kenapa, Pit? Kaki gue dimakan ular, Del. Tapi di sini nggak ada ular, Pit. Tolong! Sakit! Sakit! Tolong! Aku sangat panik. Aku nggak lihat apa-apa. Aku hanya lihat Pipit kesakitan. Aku nggak tahu harus gimana. Ega! Ampunin gue, Ega! Sakit! Ega! Berikan hukuman yang sangat keras buat mereka yang melawan. Gak boleh ada yang melawan Ega. Semua harus patuh sama Ega. Semua yang pernah meludah di depan Ega harus menjilat lagi ludahnya dan hormat serendah-rendahnya sampai mencium kaki Ega. Ega jadi nakutin banget. Apa yang harus gue lakuin? Gue lari aja kali ya. Mau lari kemana, Jay? Ega menoleh ke arah gue, menatap gue dengan sorot mata yang tajam. Gue ngelihat matanya berwarna merah. Nakutin. Tapi begitu gue ngelihat bola matanya, gue berasa badan gue kayak lemes. Gak punya kekuatan. Gue gak bisa gerak sama sekali. Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Kamu naksir ya sama aku? Ya Tuhan, kok gue jadi deg-degan di depan Ega? Kok dia jadi sangat menarik di mata gue? Terus kok dia kelihatan pengen ngegodain gue gitu? Senyumnya, buset. Baru sadar gue kalau dia cantik. Entah angin dari mana, kepala gue mengangguk-ngangguk mengiyakan ucapan Ega. Iya gak?
Gue naksir sama lo. Ya ampun, gue senang banget ketemu sama cowok jujur kayak lo. Kalau lo naksir, mau dong lo diperintah sama gue. Mama, mau gak? Apa aja yang lo perintah gue bakal nurut. Gue pengen nyenengin hati lo. So sweet banget. Makasih ya sayang. Ya udah, lo sekarang ke toilet cewek. Bilang sama Pipit, kalau dia nggak mau tunduk mencium kaki gue, jangan harap dia bisa pulang selamat malam ini. Iya ga? Gue bilangin ke dia sekarang. Kalau dia nggak mau, gue bakal paksa dia sampai mau. Kalau perlu gue tarik ke sini, ke depan lo. Kamu baik banget, Jay. Sana, kamu pergi sekarang. Aku langsung pergi dengan semangat. Bu Minar masih tertawa-tawa aneh menakutkan. Dia menatap Yeyet dengan geram. Matanya merah nanar dan penuh berisi ancaman. Malam ini kamu akan berakhir. Gak ada yang bisa nolong kamu. Yeyet hendak mendekati Bu Minar. Mendadak tangan Jessie menghalaunya. Cuma gue yang bisa nolong Bu Minar. Gak bisa, tangan lo kotor. Kekuatan gue lebih besar dari Ega. Gak bisa, tangan kotor ketemu makhluk kotor akan makin mengotori batin Bu Minar. Bu Minar bisa gila gara-gara kalian. Tapi Bu Minar bisa jadi musuh gue kalau enggak gue tolong. Aku memandang Yeyet dan Jessie tanpa mengerti apa maksud perdebatan mereka. Tiba-tiba, Yeyet mendorong Jessie dengan keras. Jessie terpelanting jatuh. Ega mengambil sesuatu dari saku celananya. Ega bisa ngelakuin apa aja buat mencelakakan gue. Ega itu otaknya nol, Jess. Tapi aneh, dia diangkat jadi orang kepercayaannya Niko. Coba lo pikir, kenapa Niko sampai hari ini nggak bisa takluk ke Ega? Itu karena gue selalu menghalangi dia dengan kekuatan ini. Yeyet menunjukkan sebutir lempengan kaca transparan sebesar uang logam 500. Dia mengelus-elus lempengan kaca itu sambil menatap ke arah Bu Minar. Terdengar Bu Minar menjerit-jerit ketakutan. Astaga, lo pakai ajian arwah kuyang. Gue dikasih sama orang. Bu Minar menjerit-jerit makin ketakutan. Tangannya seperti memukul-mukul sesuatu ke samping, ke depan, dan ke belakang dengan panik. Seperti ada yang mengganggu dirinya. Bu Minar kenapa, Jess? Bu Minar lagi diserang sama kuyang. Apa? Kuyang itu terbang menyerang Bu Minar dari segala arah. Isi perutnya menggelantung panjang. Jantungnya, ususnya, paru-parunya dialiri darah segar. Dia menyerang hantu yang ada di badan Bu Minar. Tapi hantu perempuan itu tidak mau keluar dari badan Bu Minar. Katanya dia suka ada di badan Bu Minar. Aku ketakutan mendengar keterangan Jessie. Aku menarik tubuhku ke belakang hingga menyentuh pintu. Pipit masih teriak-teriak kesakitan. Sementara gue yang udah panik, sangat bingung dan ketakutan. Udah gak tahu lagi harus berbuat apa. Gue teriak-teriak minta tolong. Tolong! 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 Gue gak bisa nafas, Del. Ular itu udah ngebelit badan gue. Aku melihat badan Pipit udah kesulitan bergerak. Dia kesulitan bernafas. Tangannya juga sudah tidak meronta-ronta seperti tadi. Apa benar dia lagi dibelit sama ular? Tapi aku gak bisa lihat apa-apa. Lo harus bertahan, Pit. Gue bakal nyari pertolongan ke teman-teman. Saat gue membuka pintu, tampak Jay berdiri kaku di depan pintu toilet. Tatapannya lurus dan nanar. Jay! Jay! Cepet tolong Pipit! Ayo bantu gue tolong Pipit! Pipit harus minta maaf sama Ega. Lo ngomong apa sih? Justru Ega yang bikin Pipit menderita kayak gini. Pipit lagi ditelur sama Ega. Kalau mau selamat, Pipit harus minta maaf sama Ega. Gak bakal gue diemin Pipit minta maaf sama Ega. Entah gimana,
Aku seperti punya kekuatan lebih untuk membantu Pipit bangun. Ayo bangun, Pit. Kita gak boleh nyerah sama Ega. Kita harus ketemu Ega, Del. Gue gak kuat. Gue gak bisa bernafas. Gak bisa. Ega yang udah bikin lo menderita. Gue gak mau lo tunduk sama dia. Pipit bisa mati. Minggir lo. Minggir. Berani lo nyentuh sahabat gue, lo yang mati. Pipit harus ikut gue minta maaf sama Ega. Jay menarik tangan Pipit dan berusaha membawanya. Tapi aku sekuat tenaga menahan Pipit. Tapi tenaga Jay sangat keras, sehingga aku kesulitan menahan Pipit. Beberapa saat kami saling menarik tangan Pipit. Karena aku panik takut kalah, secara spontan kakiku melayang menendang kemaluan Jay. Seketika mata Jay membelalak. Jay jatuh terduduk memegangi kemaluannya. Rasain lo! Aku menatap Jay dengan geram dan memperbaiki posisi Pipit agar mudah aku papah. Hentikan perbuatan lo, Yet. Ajian itu bahaya. Lo bisa ngebunuh Bu Minar. Sebelum gue bisa ngusir perempuan belatungan itu, gue gak akan berhenti. Ingat ke diri lo juga, Yet. Kuyang itu bakal ngerusak hidup lo. Semua orang yang ada di sekitar lo juga bisa celaka. Lo bakal tersiksa sepanjang hidup lo. Cuma gue yang bisa ngelawan Ega. Lo semua gak ada yang nyadar seberapa jahatnya Ega ke lo semua. Ya Tuhan, astagfirullahaladzim. Yayat gak mau menerima masukan dari aku. Aku juga gak punya pilihan. Aku gak mau Bu Minar jadi celaka. Aku menoleh ke Kuyang yang terus terbang menyerang Bu Minar. Lidahnya menjulur keluar seperti gulungan kain yang menggantung. Rambutnya panjang dan kusut. Isi perutnya, jantungnya, paru-parunya, ususnya, semuanya rusak bolong-bolong. Aku membaca mantra untuk mengusir Kuyang itu. Mendadak, Yayat mendekatiku dan mendorongku dengan kasar. Jangan! Aku kembali terdorong dan nyaris jatuh. Inuk, bawa Bu Minar keluar. Gue takut. Bawa keluar sekarang. Aku menangkap situasi gawat yang sedang dihadapi Jessie. Aku dengan cepat bergerak menarik Bu Minar keluar ruangan. Bu Minar seperti meronta-ronta, menepis-nepis udara sambil teriak-teriak. Pergi! Kau tidak akan bisa melawan aku! Pergi! Jangan bawa Bu Minar keluar. Lo gila, Yet. Lo bisa bikin Bu Minar sakit jiwa. Kuyang itu gak bisa jadi teman lo yang baik. Dia bagian hidup gue. Dia jalan gue buat dapetin tujuan-tujuan gue. Lo benar-benar gila. Minggir! Yayat bergegas keluar dari ruangan Bu Minar dengan cara mendorong aku. Aku berusaha menahannya sekuat tenaga. Lepasin tangan gue! Tenaga Yayat begitu kuat, sehingga dia bisa melepaskan pegangan tanganku. Aku berusaha mengejar Yayat. Aku memapah Pipit dengan susah payah masuk ke ruangan utama kantor. Sepi di ruangan itu. Aku berteriak minta tolong. Tolong! 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 Dada gue sakit, Dela. Gue gak bisa nafas. Bawa gue ke Ega. Tolong, Del. Bawa gue ke Ega. Gak bisa, Pit. Gue tahu dia yang ngejahatin elu. Gue yakin elu lagi ditelu sama Ega. Lo tunggu di sini. Gue mau cari pertolongan ke teman-teman. Saat itu terdengar tawa Bu Minar yang aneh. Bersamaan itu muncul Inuk membawa Bu Minar yang seperti meronta-ronta. Aku gak mau pergi dari sini. Aku gak mau pergi. Inuk, Bu Minar kenapa? Bu Minar udah dirasukin roh jahat yang dikirim sama Ega. Bener-bener kebangetan itu orang. Dia juga udah ngirim teluh ke Pipit. Pipit kenapa, Del? Pipit gak bisa nafas. Katanya badannya kebelit ular besar. Ya Tuhan, baringin aja di sofa. Gue cari minyak angin ke pantry. Jangan, di pantry ada Ega. Gue takut lo dikerjain juga sama setan perempuan itu. Saat itu, aku melihat Yayat masuk ruang utama. Wajahnya penuh berisi kebencian. Serahin Bu Minar ke gue. Pipit juga. Bawa dia kemari.
Gue mau nolongin Pipit dan Bu Minar. Jangan, Dela, Inuk, jangan sampai Yayat ngedeketin mereka. Buka mata lo, Jess. Lo lihat, mereka udah kena dikerjain Ega. Cuma gue yang bisa nolongin kalian. Tapi aura negatif lo hanya bikin Pipit dan Bu Minar celaka. Teori. Itu kenyataan. Diam. Di sini gue yang berkuasa. Lo nggak boleh membantah gue. Saat itu masuk Ega dengan langkah santai dan senyum lebar. Di belakangnya ada Jay mengikutinya, menggenggam pisau besar. Gayanya udah kayak bodyguard, tapi tatapan Jay kosong. Aku ngeri sekali melihat Jay. Semua ada ngumpul di sini. Kebetulan banget. Kok Pipit tidur sih? Pipit, bangun. Mendadak Pipit bangun. Nafasnya juga berhenti sesak. Tapi tatapannya jadi kosong. Dela, sini Del. Lo jangan deket-deket ke Ega. Dela cepat-cepat pindah mendekati aku. Emang kenapa? Gue serem ya? Gue kan cantik. Bukan begitu, Bu Minar? Kamu yang paling cantik di sini. Kamu yang bakal jadi istrinya Bos Niko. Cih, mau-maunya Bos Niko kawin sama perempuan belatungan kayak lo. Lebih baik dia nikah sama gue daripada sama lo. Bos Niko gak bakalan mau nikah sama Kuyang. Semua orang di sini udah tahu permainan jahat lo. Niat lo kerja di sini cuma pengen bisa hidup enak sama pemilik perusahaan. Ambisi lo kampungan. Kalau mau hidup enak, kerja yang sungguh-sungguh. Jangan pakai perantara makhluk gaib. Dasar perempuan otak kosong. Diam! Gak boleh ada yang ngomong kasar ke gue. Gue yang berkuasa di sini. Di kantor ini cuma satu orang yang boleh berkuasa. Orang itu adalah gue. Dan mulai malam ini, lo harus nyah dari kantor ini. Berbarengan dengan tawanya itu, tubuh Yayat seperti meleleh. Daging-dagingnya seperti copot, sebongkah demi sebongkah hingga habis. Yayat berubah menjadi Kuyang dengan wujud yang menyeramkan. Kepalanya melayang terbang. Isi perutnya menggantung pada batang leher. Darah segar menetes. Yayat jadi sangat menyeramkan. Inuk dan Pipit tidak bisa melihat apa yang aku lihat. Tapi mereka merasakan hawa panas yang mendadak muncul di sekitar mereka. Nuk, kok tiba-tiba di sini panas ya? Iya, panas banget. Kulit gue kayak berasa kebakar. Bersamaan itu, terdengar teriakan panjang dari Ega. Tubuh Ega berubah wujud menjadi seekor ular, meliuk-liuk menyerang Yayat. Ega berubah wujud menjadi ular, berusaha mematuk dan melahap kepala Kuyang yang terbang dengan lincah. Mereka berkelahi seperti dalam film-film fantasi. Sementara Dela dan Inuk hanya bisa melihat tubuh Yayat dan Ega melompat-lompat ke sana kemari, lalu saling menerkam dan bergelut di lantai. Suara mereka menggeram-geram keras dan menggema memenuhi ruangan, bikin jantung mau copot. Dela, mereka berkelahi sampai ke dinding kaca. Kalau kaca itu pecah, mereka bisa jatuh ke bawah, Del. Jess, tolongin mereka, Jess. Aku nggak bisa, Del. Mereka lagi dikuasain sama makhluk jahat. Yayat lagi dikuasain sama Kuyang. Ega dikuasain sama ular besar. Kalau mereka nabrak kaca, mereka bisa mati, Jess. Iya, aku tahu. Tapi tenaga mereka besar sekali. Aku nggak kuat melawan mereka. Gue nggak akan nyerang lawan lo. Lo penjahat. Lo harus enyah dari tempat ini. Lo yang harus enyah. Lo nggak boleh lagi ada di sini. Biar gue aja yang misahin mereka. Jangan, nanti lo ikut celaka. Di mata Dela dan Inuk, mereka melihat Yayat dan Ega saling mendorong hingga mereka menempel ke tembok. Sementara di mataku, Kuyang dan ular besar saling menggigit dan membelit. Ega dan Yayat saling menggaram keras. Aku sangat tegang menatap mereka. Di tengah ketegangan itu, mendadak Jay berteriak keras sambil mengacungkan pisau di tangannya untuk menyerang Yayat. Tapi Jay terpental oleh teriakan Yayat. Jay kembali menyerang Yayat dan mendorong Yayat sekuat tenaga, sampai tubuh Yayat menghantam kaca hingga pecah. Yayat nyaris jatuh, tapi dia cepat berkelit. Seperti kesetanan, Yayat menyerang Ega sekuat tenaga. Dorongan tubuh Yayat begitu kuat,
sehingga Ega menubruk dinding kaca yang sudah pecah. Ega terlempar terjatuh ke bawah gedung. Tapi tangan Ega dengan gesit menangkap kaki Yeyet dan menarik kaki Yeyet dengan kuat. Hingga Yeyet ikut terlempar jatuh ke bawah gedung. Kami semua berteriak kaget. Awas! Yeyet! Ega! Yeyet! Ega! Awas! Yeyet! Suasana hening beberapa saat. Kami membeku, menatap ke arah kaca kantor. Angin dari luar gedung menerpa kami. Lalu perlahan, kami mendekati kaca kantor yang pecah akibat diterjang oleh Ega dan Yeyet. Langkah kami gemetar mendekati kaca itu, lalu melongok ke bawah. Tubuh Ega dan Yeyet tidak terlihat, karena hari sudah gelap. Tapi aku yakin, tubuh Ega dan Yeyet sudah hancur, karena kantor kami ada di lantai 19 gedung perkantoran. Yeyet! Ega! Yeyet! Ega! Udah, Del. Udah. Mereka pasti nggak selamat. Loh, kok ibu ada di sini? Kok ruangan kantor kita berantakan gini? Pipit dan Jay juga tampak tersadar. Mereka kelihatan bingung melihat situasi ruangan utama yang berantakan. Gue kenapa? Ega dan Yeyet mana? Kok gue megang pisau gini sih? Jay melempar pisau di tangannya. Aku mendekati Bu Minar dan Pipit, lalu memeluk mereka dengan perasaan lega. Kelihatannya mereka udah terlepas dari pengaruh sihir dari Ega. Itu artinya bisa dipastikan Ega udah gak bernyawa lagi. Aku mengajak Jessie dan Della berpegangan tangan erat bersama Bu Minar, Pipit, dan Jay. Malam ini harusnya kami bekerja sama menyelesaikan proyek yang jadi kacau karena ulah Ega dan Yeyet. Tapi kami malah jadi saksi betapa ambisi yang berlebihan bisa membuat banyak hal jadi hancur.